Wanita itu mengangkat palu besi dan menghantam pipa air rumahnya dengan keras, lalu bergegas masuk kamar mandi dengan air dingin, kemudian menyalakan AC ke suhu paling rendah. Semua tindakan gila itu ia lakukan, karena ia tahu hanya itu cara melindungi dirinya. Di kehidupan sebelumnya, ia hanya dengan niat baik menelpon ambulans, namun justru dituduh oleh gadis yang pingsan beserta keluarganya, bahwa ia adalah pelaku tabrak lari yang menewaskan ibunya. Polisi bahkan menunjukkan rekaman dashcam, yang jelas-jelas memperlihatkan dirinya sebagai pelaku. Dalam makian keluarga korban, ia menanti penuh harap agar kekasihnya percaya padanya. Namun tak disangka, pria itu justru dingin menuduhnya bersalah. Akhirnya ia ditikam oleh keluarga korban yang marah. Sampai mati pun ia tak tahu siapa dalang sebenarnya. Untung saja langit memberinya kesempatan. Ia terlahir kembali. Kembali ke 1 hari sebelum kecelakaan. Kali ini ia bersumpah akan mengubah nasib dan mencari siapa otak di balik semua ini. Ia segera berlari ke lokasi kecelakaan, sengaja mematahkan hak sepatu, lalu menuduh proyek bangunan tak memasang rambu peringatan, sehingga ia celaka di sana. Mandor mengira ia mau menuntut ganti rugi, langsung mengancam agar ia pergi. Namun saat wanita itu mengangkat ponsel dan mulai merekam, wajah sang mandor langsung pucat. Ia buru-buru minta maaf, bahkan bilang akan lakukan apapun asal rekaman itu dihapus. Wanita itu pun meminta agar jalan itu ditutup total. Tak ada pilihan lain, mandor pun menyetujuinya. Melihat tanda peringatan dipasang di jalan tersebut, barulah wanita itu lega. Yakin kecelakaan itu tak akan terjadi lagi. Tapi demi memastikan semuanya aman, setibanya di rumah ia langsung mandi air dingin, menyalakan AC dengan suhu rendah, lalu beralasan sakit agar tetap di rumah. Ia juga diam-diam memasang kamera pengawas di ruang tamu, karena ia tahu, di kehidupan sebelumnya kekasihnya tak hanya tidak membelanya, tapi justru menegaskan dialah pelakunya. Kini ia sadar, hanya bisa percaya pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, ia melihat sang kekasih mengambil helmnya. Namun saat ketahuan, pria itu hanya melihat jam, beralasan waktunya tak cukup, lalu bilang akan naik taksi ke kantor. Pemandangan itu membuat wanita semakin curiga. Ia pun segera menyuruh orang diam-diam menyelidiki. Selama penyelidikan, ia juga mengubah banyak hal di rumah, bahkan mengacak kode kunci pintu. Meski begitu ia tetap belum tenang. Turun ke bawah mengecek motornya masih ada atau tidak. Begitu melihatnya aman, ia baru sedikit lega. Untuk memastikan alibi, ia kembali menghancurkan pipa dapur, lalu sengaja memanggil tukang untuk memperbaikinya. Namun karena sedang demam, ia pun tertidur pulas saat tukang selesai memperbaiki pipa dan membangunkannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Ia membayar tukang itu lewat ponsel, lalu mengantarnya pulang. Namun tak lama setelah pintu tertutup, tiba-tiba terdengar ketukan keras dari luar. Ternyata keluarga korban marah-marah mendobrak masuk, dan orang yang membawa mereka datang adalah kekasihnya sendiri. Gadis itu kembali menunjuknya sebagai pelaku, membuat wanita itu terperangah. Semua orang ikut-ikutan menuduhnya, bahkan ingin menyeretnya ke kantor polisi. Wanita itu segera menahan mereka, mengatakan bahwa hari ini ia selalu di rumah. Namun suami korban tetap bersikeras bahwa ialah penyebabnya. Gadis itu pun ikut bersaksi, mengatakan bahwa ia melihat langsung wanita itu, dan menyebutkan bahwa ia mengenakan helm berwarna merah muda. Polisi kemudian datang dengan bukti baru, mengatakan bahwa dari hasil penyelidikan, ada sebuah mobil parkir di lokasi kejadian, dan dashcam mobil itu merekam segalanya. Wanita itu langsung merasa lega. Namun saat layar menampilkan rekaman tersebut, ia justru terpaku dan membeku di tempat.